Selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Sehat ya, puji Tuhan. Dan kita bertemu lagi nih di sekolah minggu online. Oke, Kak Soraya akan menceritakan dan memberitahu kalian siapa sih itu Zakaria. Dan di sini mari adik-adik kita sebelum membaca firman kita akan satu dalam doa. Buka tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk pagi ini. Kiranya berkatilah sekolah minggu pada pagi ini dari awal sampai akhir, serta ya Tuhan agar adik-adik dapat mengerti arti firman-Mu. Terpuji namamu, haleluya, amin. Amin. Oke, oh iya, Kak Sore lupa nih. Jadi sebelum membacakan firman, mari kita dengarkan lagu sekolah minggu ya. Dan mari adik-adik nyanyikan bersama. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Itu lagu ibadah sekolah minggu kita. Dan selanjutnya kita akan membaca firman yang diambil dari Injil Zakaria. Zakaria itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Ya betul, Zakaria itu perjanjian lama. Zakaria 8 ayat 1 sampai 19. Di sini Kak Soraya akan bacakan ya. Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usia. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku
dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi, sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak ada binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar, tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut, inilah hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hati seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Amin. Oke. Itu ayat dari Zakaria ya. Adik-adik sudah tahu Zakaria? Ya, Zakaria ini seorang yang sangat taat dan setia kepada Tuhan meskipun bangsa Israel tidak setia. Di sini kita bisa jadi contoh buat Zakaria ya. Jadi Zakaria ini sangat baik, sangat setia. Oleh karena itu, Zakaria itu ingin mengingatkan kita semua untuk setia kepada Tuhan, setia berdoa, setia melayani Tuhan, setia berbuat baik, seperti itu ya adik-adik ya. Intinya kita ini diajarkan untuk selain berbuat baik, setia kepada Tuhan, karena Tuhan aja setia kepada kita, seperti itu. Jadi sekali lagi, dari cerita di keselamatan bagi Israel ini, meskipun Israel berbuat salah kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap mengampuni karena Tuhan setia kepada Israel. Seperti itu adik-adik. Baik, di sini Kak Soraya sudah menjelaskan mengenai tentang Zakaria, dan Kak Soraya juga mempunyai cerita ilustrasi boneka untuk adik-adik. Mari kita saksikan bersama ya. Halo semua, perkenalkan, ada 2 boneka di sini. Yang pertama namanya Mola, yang kedua namanya Zakaria. Jadi Kak Soraya akan menceritakan melalui ilustrasi atau cerita dari boneka ini mengenai tentang kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel. Pertama, Zakaria. Maaf Kak, aku terlambat. Mola menjawab, belum dimulai. Ayo kesini, belum mulai kok. Lalu Zakaria menjawab, syukurlah. Halo teman-teman, aku Zakaria, sambil menghadap layar. Lalu Mola menjawab, Zakaria, kamu tahu kita akan belajar tentang apa?
Lalu Zakaria menjawab, "Tahu dong Kak, kita akan belajar tentang kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel." Lalu Zakaria juga menjawab, "Wah, betul kan Kak? Kita akan belajar tentang kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel?" Dan Mola menjawab, "Wah benar, nabi yang ditulisannya kita baca hari ini namanya sama kayak kamu loh." Lalu Zakaria menjawab, "Zakaria juga Kak?" Dan Mola menjawab, "Iya, Zakaria. Arti nama Zakaria bagus sekali. Zakaria artinya Tuhan mengingat. Dia itu salah satu nabi-nabi kecil di Perjanjian Lama. Dia juga yang menulis perkataan dan perintah Tuhan sebelum akhirnya disampaikan ke bangsa Israel." "Wah, keren," kata Zakaria. Dan Mola menjawab, "Iya, Zakaria, bangsa Israel disayang Tuhan. Kemanapun bangsa Israel pergi, Tuhan ada bersama-sama mereka. Tetapi bangsa Israel sering tidak setia. Bangsa Israel sering tidak patuh. Mereka membuat Tuhan marah, sering melanggar perintah Tuhan juga. Sampai-sampai Israel yang Tuhan sayang dibawa ke tempat pembuangan. Itu semua karena Tuhan marah." Lalu Zakaria menjawab, "Tempat pembuangan Kak?" Lalu Mola menjawab, "Betul, tempat yang tidak menyenangkan, tempat yang membuat mereka sedih dan banyak menangis, tempat yang tidak ingin mereka datangi." Lalu Zakaria menjawab lagi, "Kalau Tuhan sayang mereka, kenapa Tuhan bawa mereka ke tempat pembuangan yang menyeramkan itu Kak?" Lalu Mola menjawab, "Pertanyaan bagus Zakaria. Tuhan membawa mereka ke pembuangan di Babel karena bangsa Israel tidak setia melakukan perintah Tuhan. Tuhan marah. Tuhan ingin bangsa Israel jadi bangsa yang baik. Karena mereka tidak mau setia, mereka dibawa Tuhan ke pembuangan itu. Semua akibat mereka tidak mau mendengar perintah Tuhan. Tapi meskipun Tuhan bawa bangsa Israel ke Babel, Tuhan tetap sayang dan setia kepada bangsa Israel." Dan lalu Zakaria menjawab, "Jadi meskipun bangsa Israel dibawa ke pembuangan di Babel, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel ya Kak?" Dan Mola menjawab, "Ya, Tuhan justru membawa bangsa Israel kembali pulang setelah dari pembuangan. Tuhan mengampuni mereka. Ia juga menemani mereka kembali ke Yerusalem." Dan lalu Zakaria ini menjawab lagi, "Pasti bangsa Israel senang sekali ya Kak. Mereka tidak menangis sedih lagi karena ada di tempat pembuangan." Dan lalu Mola menjawab, "Di sini katanya, ya, Tuhan justru membawa bangsa Israel ini kembali pulang setelah dari pembuangan. Dan dari situlah Tuhan mengasihi mereka, mengampuni mereka, dan Tuhan memberkati mereka." Lalu Zakaria menjawab, "Ya, Tuhan itu baik ya Kak." Dan setelah kembali dari pembuangan di Babel, bangsa Israel memulai kembali pembangunan kota Yerusalem dan bait suci. Seperti itu Zakaria. Kata Mola, "Tuhan senang, Tuhan berjanji akan bersama-sama bangsa Israel selalu." Lalu Zakaria menjawab, "Ya Kak, Tuhan berarti sangat baik ya Kak, mau mengampuni bila kita mau menuruti apa perintahnya dan mau menjadi anak-anak baik." Seperti itu. Sekian cerita dari Kak Soraya. Video ilustrasi tentang bonekanya sudah dipahami kah? Ya, jadi ceritanya itu tentang Mola dan Zakaria. Jadi Mola ini perempuan yang sebagai seorang guru ya buat Zakaria, seperti itu adik-adik. Dan Mola ini menceritakan bagaimana sih itu Zakaria, seperti itu. Oke, dari sini adik-adik paham ya apa maksud dari Zakaria dan maksud dari Tuhan, seperti itu. Baik,
Kak Sore juga akan memberikan tugas buat adik-adik. Jadi ini akan ada lagu musiknya saja, jadi adik-adik akan nyanyikan sambil gerak ya, sesuai inisiatif adik-adik semua, yang dimana nanti videonya tolong adik-adik kirimkan ke wakil kelas masing-masing, dan terutama kelas pertama ini ya, dan tolong dikirimkan paling lambat 2 minggu dikirim ke wakil kelas, karena nantinya akan mungkin akan dibagikan ke grup orang tua dan bisa disaksikan oleh jemaat GKP Roja, seperti itu. Oke, sekian, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami sudah merenungkan firman-Mu dan sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu setia kepada-Mu dalam situasi apapun. Kita tetap setia, berdoa dan berharap kepada-Mu. Jadilah kami anak-anak yang baik ya Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan beraktivitas kembali. Berkatilah aktivitas kami dan bimbing kami selalu ya Tuhan. Jaga kami dan berikan kami kesehatan selalu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke, sekian sekolah minggu kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.